Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semua sehat? Amin. Ya, kita akan bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami bisa bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Ialah Roh Kudus yang urapi, Engkau juga yang menuntun kami, Engkau yang menyingkapkan kebenaran-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal di dunia ini yang seringkali memaksa kita untuk memikirkannya. Artinya, bagaimana kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Sebab apa yang kita pikirkan itu akan sangat-sangat mempengaruhi hidup kita. Saat kita berpikir sesuatu yang positif, maka hidup kita, tindakan kita, perilaku kita, ucapan kita cenderung ke arah yang positif. Tetapi kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak semestinya, hal-hal yang belum pasti, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang melemahkan, itu juga akan mempengaruhi hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi negatif juga. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita juga harus belajar untuk positive thinking, berpikir positif. Ketika menghadapi suatu masalah, jangan terlalu cepat berkata yang negatif. Memang lebih mudah untuk cepat berkata negatif daripada positif. Tapi itu sebetulnya tergantung bagaimana kita membiasakan diri. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini harus terus kita lakukan. Ya, berpikir positif, tidak terlalu cepat untuk berpikir negatif. Menghadapi apapun, termasuk situasi yang tidak baik pun, berusaha untuk tidak larut di dalamnya dan memikirkan, wah, orang Jawa bilang kok kayak gini. Jadi artinya apa? Ada begitu banyak alasan pikiran kita untuk mengarahkan kita berpikir negatif. Tetapi kita punya alasan yang pasti bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar. Karena itu kita mesti melatih diri untuk berpikir positif. Saat mengerjakan sesuatu, wah gak bisa nih, sukar ini. Jangan terlalu cepat berkata tidak bisa. Coba kita berjuang, saya akan usahakan, saya akan berusaha. Begitu saudara, karena apa? Ada jalan Tuhan. Ya, ketika kita mau berusaha, Tuhan yang akan buka jalan. Dia akan menuntun kita, dia akan memberikan solusi sehingga kita bisa menanggungnya. Ya, jadi pikiran yang positif akan mempengaruhi hidup kita supaya ke depan menjadi lebih baik. Ada satu contoh, satu tokoh pemenang Nobel namanya Thomas Alva Edison. Ya, saya membaca biografinya, perjalanan hidupnya luar biasa sekali. Dia sekolah awalnya itu di DO istilahnya, atau dikeluarkan dari sekolah karena dianggap terlalu bodoh. Ya, tetapi bahasanya sih memang ngomongnya nggak terlalu bodoh, ini terlalu pinter sampai gurunya nggak iso ngajari, gitu loh. Lalu oleh ibunya si Thomas kecil ini diajar, dididik, sehingga akhirnya Thomas Alva Edison menjadi seorang yang kreatif. Dia menjadi orang yang menemukan jati dirinya. Dia mencoba berbagai macam eksperimen. Ya, salah satunya ya hasilnya adalah dia menemukan bola lampu. Luar biasa sekali itu. Pencobaannya nggak sekali dua kali, ya berkali-kali ya. Tetapi akhirnya apa? Dia berhasil. Nah, lalu apa yang terjadi? Tidak hanya itu, ada banyak temuan yang lain. Dulu dia ditolak oleh dunia akademi, ditolak oleh dunia pendidikan. Sekarang dunia pendidikan belajar dari dia. Orang yang pernah dianggap bodoh, orang yang dianggap tidak bisa ini.
Ya, karena apa saudara? Karena ibunya tetap positif. Anakku tidak bodoh. Nah, perilaku berpikir positif ini akhirnya membuat si anak termotivasi. Nah, kamu bisa, kamu pinter. Jadi saya yakin bahwa peranan orang yang membuat Thomas Alva Edison berhasil adalah seorang ibu yang luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, ayo belajar juga berpikir positif. Jangan mudah kita mengatakan, wah terlalu berat, ini terlalu sukar. Akhirnya kita cenderung untuk bersungut-sungut, menyalahkan si A si B, menyalahkan pemerintah, ya apalagi di tengah pandemi ini ya, kita menyalahkan banyak orang. Sudahlah, kita sekarang belajar positif. Apapun yang terjadi, percayalah ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita, yang pasti akan menolong kita, yang pasti akan memampukan kita, sehingga kita bisa mengatasi segala situasi dengan baik. Amin. Ayo, saya ingat satu kisah. Satu kali saya baca di sebuah artikel, ya, satu anak muda, ya, dia anak orang kaya nih, dia naik mobil sportnya, dia ngebut, kencang sekali. Dia mengenai daerah itu, ya, di daerah pegunungan, aspalnya bagus, sehingga dia bisa ngebut. Satu kali mendekati sebuah tikungan, ya, dia masih kencang saudara. Lalu ada orang berteriak kepadanya, ya ini loh, teriakannya apa? Pelan-pelan mas, gitu kan, kurang lebih gitu ya cowok nih, pelan-pelan mas, gitu loh. Sapi, wah dia marah saudara. Gila, gue naik mobil sport suruh pelan-pelan dan dia ngatain gue sapi, gue orang, dasar. Dia marah, bukannya dia mengurangi kecepatannya, dia tunjukkan aku akan buat lebih kencang. Dia injek gas, mobilnya lebih kencang lagi sehingga kendaraan itu semakin luar biasa kencangnya. Lalu apa yang terjadi di sebuah tikungan? Seperti biasa, dia suka menikung dengan kecepatan tinggi. Saat dia menikung itu kaget ya. Ternyata di depannya, di sebelah tikungan itu adalah ada begitu banyak sapi yang sedang lewat saudara, sedang nyebrang jalan, lalu kecelakaan tak terhindarkan. Ini gara-gara apa saudara? Gara-gara pikiran negatif. Orang maksudnya baik, enggak ngatain kamu sapi, tapi pikirannya aku dikatain sapi, bukan. Ya, pelan dalam arti apa? Hati-hati, di situ ada sapi. Kan nggak mungkin tuh mas, sekedar mas ngatos-ngatos, mereka ada sapi, mungkin jangan nabrak. Nggak sempet saudara, situasinya mobil kenceng luar gitu kok, cuma wah mas pelan-pelan, sapi gitu kan. Tetapi respon dari orang ini sebaliknya. Nah itulah gara-gara berpikir negatif ke orang lain. Mari belajar positive thinking ya, dalam hal apapun, ya di dalam situasi seperti apapun. Percayalah ya, Tuhan tidak meninggalkan kita dan pasti menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar renungan singkat tentang bagaimana kami belajar untuk memikirkan apa yang baik, berpikir positif, bahkan di tengah situasi yang negatif, di tengah situasi yang tidak baik, kami mau belajar berpikir positif, sebab kami percaya situasi seburuk apapun yang terjadi, semua dalam kendali Tuhan, semuanya diizinkan Tuhan, dan kami percaya kalau Tuhan pegang kendali, kalau Tuhan mengizinkan itu, pasti juga Tuhan akan menolong kami, memampukan kami melewati semua dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus belajar untuk berpikir positif. Karena apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan yang Allah yang baik. Dan pikiran kami pun harus diisi dengan hal yang baik. Firman-Mu adalah hal yang baik yang mengajarkan kami untuk selalu berpikir yang positif. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami Tuhan dalam pimpinan penyertaan-Mu. Aman, selamat, jauh celaka, mara bahaya, selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari berpikir positif, tetap semangat, maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.